Selamat pagi Permisa, kembali lagi bersama kami Fakta Prawara, menyingkap kebenaran di balik setiap angka dan peristiwa. Saya Norlia akan memandu Anda pada berita kali ini yang datang dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP ULM. Hari ini kita akan membahas pembangunan lab bahasa yang diliput oleh wartawan kami di tempat kejadian. Baik Najwa, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda berada? Terima kasih rekan saya Norlia yang sudah berada di studio, dan selamat pagi juga untuk permisa sekalian yang sudah menyaksikan tayangan kami. Saat ini saya sedang berada di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Lebih tepatnya saya berada di Laboratorium Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang saat ini sedang berlangsung pembangunannya. Laboratorium ini bukan hanya sebagai fasilitas tambahan, tetapi juga langkah penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sastra, memperdalam kajian bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan akademik. Nah, ada banyak rumor yang mengatakan bahwa pembangunan laboratorium ini digunakan untuk meningkatkan akreditasi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari akreditasi unggul menjadi akreditasi internasional. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya akan mewawancarai langsung orang yang mengetahui lebih jelas tentang apa pembangunan laboratorium ini. Nah, saat ini bersama saya sudah hadir salah satu narasumber yang mengetahui secara langsung pembangunan laboratorium program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Beliau merupakan Kak Ahmad Akbari SPD, Admin Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja kita minta keterangan lebih lanjut dari beliau. Nah, tujuan utama itu yang kita ketahui pasti untuk digunakan sebagai praktik dalam pengajaran atau pembelajaran ya, digunakan bisa oleh para dosen dan para mahasiswa atau mahasiswi yang memerlukan lab tersebut ya. Lab ini tujuannya bisa dipakai untuk praktik wara ya, untuk dalam segi bidang kebahasaan ya, wara, kemudian bisa juga untuk berpidato, kemudian podcast juga bisa. Nanti kita akan membangun podcast juga di dalam sana, ruang yang khusus ya, bagian terkhusus untuk menyediakan tempat sebagai podcast atau siniar ya bahasa Indonesia ini. Di sana kita akan membangun siniar juga, dan kita akan mengundang beberapa narasumber nantinya di siniar tersebut. Jadi tujuannya itu tadi untuk praktik ya, terutama berbicara ya, sangat perlu karena kan perlunya praktik langsung ya dalam hal segi kebahasaan. Atau sastra juga bisa membaca puisi di sana. Dan kalau ruang kelas kita maksimalkan menjadi lab, serasa tidak mungkin karena ruang kelas itu telah disusun rapi dengan kursi dan meja sedemikian rupa ya. Nah, kalau lab itu kemungkinan peralatan, media, dan perlengkapannya akan lebih lengkap di sana, seperti pelantang suara, kemudian kameranya, dan teleprompter. Sekarang ini ada alat baru yang datang, yaitu teleprompter. Nah, di sana bisa juga untuk praktik pembacaan berita langsung menggunakan teleprompter tadi. Nah, itu biasa digunakan oleh pembaca berita yang profesional yang di TV-TV itu. Nah, itu untuk letak ya atau tempat ruang lab ini, yaitu ada di lantai 2. Itu bekas ruang PPG yang tidak digunakan lagi karena ruang PPG telah memiliki ruang baru, gedung baru di dekat gedung dekanat itu, di belakang panggung Bontung. Nah, yang lantai 3 itu, di lantai 2 itu sekretariat PPG. Nah, di sana jadi sekretariat PPG yang di sini dialokasikan untuk lab PBSI. Nah, letaknya itu di ruang lab kita ini ada di sebelah ruang dekat jajaran ruang ujian skripsi. Apalagi ya, di lantai 2, persis di atas dari ruang perkuliahan kita, lantai ruang 4. Nah, di atas sananya. Mengenai kapannya itu kemungkinan bisa beberapa minggu yang lalu, karena untuk kalau bahasa Banjar itu borongan tukangnya ini ya, yang si tukang yang membangun lab ini merenovasi beberapa lab dari prodi lain seperti bahasa Inggris dan PKN itu kan mendapatkan lab juga, dan mereka perlu dirombak labnya untuk diperbarui, sama seperti lab PBSI dirombak. Jadi mereka menyelesaikan lab di bawah dulu di bagian bahasa Inggris dan PKN, baru ke lab kita. Tapi sembari menyelesaikan lab bahasa Inggris dan PKN, mereka juga mengerjakan renovasi dari lab kita, karena lab kita itu bukan dibangun tetapi ruang bekas PPG kan, jadi hanya perlu renovasi. Untuk selesainya kapan itu diperkirakan kemungkinan Desember atau November ini juga. Karena itu diperlukan cepat dan diperlukan karena keperluan akreditasi. Ya, karena di fakultas ini terpilih di FKIP ya, terpilih ada 9 prodi yang akan melaksanakan akreditasi internasional di
apa namanya, badan Akuin ya, di bagian Akuin itu sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Jadi perlunya lab itu sebagai penunjang dan sebagai penilai juga, menambah penilaian untuk akreditasi internasional tersebut. Nah, Berarti dari akreditasi unggul itu nanti akan menjadi akreditasi internasional di program studi kita ya? kalau akreditasi nasional Ya. atau badan dari Lamdik, Ya. nah itu kita akreditasi unggul. Ya. Nah, kalau internasional itu beda lagi, Hmm. beda lagi tingkatannya. Kalau akreditasi internasional nanti itu hanya ada dua kalau saya tidak salah ya, yaitu terakreditasi internasional dan tidak terakreditasi internasional. Saat ini kita berstatus tidak terakreditasi internasional. Nah, kita akan meningkatkan prodi ini menjadi terakreditasi internasional seperti itu dari arahan Pak Rektor dan Pak Dekan dan pimpinan-pimpinan universitas ini seperti itu. Maka diperlukan lab ini tadi. Baik, nah terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Ya. Semoga saja pembangunan ini berjalan dengan lancar dan Amin, prodi kita ya. menjadi akreditasi internasional. Ya. Nah, itu dia adalah wawancara singkat kita bersama salah satu orang yang mengetahui pembangunan laboratorium program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, rumor yang sedang beredar ini bukan hanya sekedar rumor, itu benar adanya. Namun selain itu juga pembangunan ini juga untuk mendukung kegiatan mahasiswa dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Sekian dari saya, Najisa Sabila Humaira, saya kembalikan ke studio.